إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, baik hidayah al-hissi, perasaan, sehingga kita mampu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang bisa kita rasakan, meskipun sebenarnya ada banyak nikmat yang tidak kita rasakan, itu pun perlu kita syukuri. Ada hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa akal, yang mana membedakan manusia dengan hewan. Lebih-lebih yang namanya hidayah iman, hidayatud-din, yang menjadikannya kita manusia insan kamil. Yang lebih penting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah ketaatan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia itu tidak terlepas yang namanya pekerjaan dunia. Dan itu memang sudah tercatat bahwa manusia ini untuk menjalani kehidupan di dunia, meskipun perintahnya bagaimana senantiasa mencari jalan untuk menuju akhirat, namun kita juga tidak dianjurkan untuk melupakan bagian kita di dunia ini. Dalam Al-Quran dikatakan, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan isyarat bagi kita begitu pentingnya yang namanya kehidupan akhirat. Seakan-akan seluruh aktivitas kita selayaknya diutamakan untuk niat akhirat saja. Namun kenapa ada potongan ayat wala tansa nasibaka minad dunya, menunjukkan bahwa kita di dunia ini ada bagian tertentu, ada pekerjaan tertentu yang harus kita lakukan, dan itu menjadi bagian akhirat. Kalau kita melihat ayat yang lain, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, melapangkan rezeki kepada kita, dan wa yaqdiru lah, takarannya sudah diatur. Boleh jadi sebenarnya pekerjaan kita mulai pagi sampai sore, ukurannya juga tetap sama karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya
memberikan takaran setiap manusia, setiap jiwa ini ada takaran rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam kehidupan kita ini, kalau kita berpikir secara pribadi saja, ada sesuatu di dalam tubuh kita ini sudah menjadi bagian tubuh kita ini, namun ketika tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang kita miliki atau yang diberikan kepada kita itu bukan hak dan milik kita dan tidak menentu itu bermanfaat bagi kita. Maka lanjutan ayat ini dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahu yukhlifu. Adapun yang rezeki yang kalian infakkan, maka Allah pasti ganti. Min syai', Allah mengatakan min syai', bagian terkecil itu akan ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh saja, dalam tubuh kita ini, kalau kita ingin buang air kecil, itu ditahan, akan menjadi penyakit. Padahal hanya sedikit yang ingin dikeluarkan. Kalau kita mengambil ibrah dari tubuh kita ini, terkadang hanya sesuatu yang harusnya dikeluarkan namun ditahan akan menjadi penyakit dan bahkan berakibat fatal, sehingga ada manusia terkadang dioperasi. Kenapa? Karena gagal ginjal. Berarti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita ya bersutur rizqa, dilapangkan rezeki kita saat sekarang ini, mari kita mengambil ibrah pelajaran dalam tubuh kita ini. Jangan sampai ada mudaratnya yang lebih besar ketika kita tidak mengeluarkan harta kita berupa zakatnya atau sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dalam bulan Ramadan ini yang dianjurkan adalah zakat fitrah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini banyak-banyak betul merenung sejauh mana sebenarnya apa yang kita miliki dalam tubuh kita ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat ini memberikan isyarat juga bahwa setiap manusia, setiap jiwa itu memiliki rezekinya dan tidak pernah tertukar rezekinya. Artinya apa? Mari kita perbaiki diri, memperbaiki pikiran kita. Jangan sampai karena permasalahan sama pekerjaan lalu yang merusak hati kita, merusak pikiran kita, sehingga berbuat zalim, mengambil hak orang lain, mengambil hak saudara kita, bahkan menjatuhkan martabatnya, bahkan menjatuhkan dagangannya karena hanya permasalahan ingin mendapatkan lebih dari keuntungan dagangan kita. Padahal wa huwa khairur raziqin, Allah sudah jelas mengatakan sebaik-baik pemberi rezeki, artinya sebaik-baik pengatur untuk mengatur rezeki manusia di muka bumi ini sudah diatur. Bagaimanapun caranya manusia ini berusaha, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dalam konteks pekerjaan ini menuju akhirat, ar-raja'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala aktivitas kita menjadi peluang ibtigha amardatillah, sehingga kita betul-betul meyakini Allah pemberi rezeki dan menjadikannya kita hamba betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita,
dan tetap yakin bahwa ada Allah yang maha besar mengatur seluruh alam ini. Bagaimanapun susahnya kita, bagaimanapun senangnya kita, mari kita gunakan waktu ini, apalagi bulan Ramadan, betul-betul berzikir dan menggunakan waktu ini menjadikan ibadah insan kamil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, dalam khutbah kedua ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini betul-betul sebagai fungsi, yaitu menjernihkan pikiran, mensucikan hati, sehingga dalam setiap aktivitas kita, yaitu pikiran-pikiran kita menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul yang mengatur alam ini, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masing-masing merenung sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Mari betul-betul merenung menggunakan ayat ini. Kita dianjurkan bagaimana, apakah kita sendiri, apakah kita berjamaah, tetap banyak-banyak merenung. Tafakkaru sa'ah khairun min ibadah sanah atau min ibadah sab'ina sanah. Ada riwayat mengatakan bahwa berfikir sesaat ini lebih baik beribadah 1 tahun. Ada mengatakan beribadah 70 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran-pikiran kita yang jernih ini bisa menghasilkan banyak motivasi, banyak kreasi, sehingga boleh jadi satu fikiran kita memberikan manfaat satu negeri ini atau satu kabupaten ini. Hadirin dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan man ihtada. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi ka qaryatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rijalana sarui ka rijalis sahabati radhiyallahu anhum. Allahumma ij'al nisa'ana sarui ka nisa'is sahabati radhiyallahu anhum. Allahumma ij'al sibayana sarui ka sibayani sahabati radhiyallahu anhum. Allahumma ij'alhum, ya Allah, jadikan mereka penghafal Al-Quran. Allahumma ij'alhum hafazat Al-Quran, al-ulama al-amilin, al-ghurra al-muhajjalin, ad-da'ina ila dinika fi anha'il alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la